Kopi Antiks Inspire. Transformasi sebetulnya. Jadi ketika Ustadz memberikan transformasi keilmuan kepada Mustami, nah Mustami itu diharuskan juga untuk mentransformasikannya kepada yang lain. Jadi dalam bentuk apapun yang paling terpenting, ilmu itu ada proses penyebarannya begitu. Dan hari ini kita kembali membahas tentang silaturahmi. Di dalam yang terakhir, babu man wasolahullah, bab yang membahas tentang siapapun yang mengembangkan tradisi silaturahmi, maka sesungguhnya Allah sendiri yang membantu proses silaturahmi tersebut. Jadi di sini ada pembahasan yang menarik, ada beberapa hadis yang menarik, dan hadis ini harus menjadi bahan renungan kita bersama, terutama dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa namanya kalau kita dalam tradisi itu belajar bela diri itu namanya silat? Silat kan? Kalau orang lain menyebutnya kungfu, ada lagi taekwondo, nah itu karate ada di sini jagonya nih. Oh iya, ada dengan Pak Odik ini sensei. Nah kenapa di Indonesia namanya silat? Konon ini ada keterkaitan dengan persoalan konsep penting dalam Islam, yakni silaturahmi gitu. Jadi silat itu bukan sekedar saling mengalahkan, kemudian menunjukkan power, kabisa, kekuatan, kapalibelan, jago nonjok, jago najong dan lain sebagainya. Tapi yang paling terpenting adalah silatnya. Apa silat? Silaturahminya begitu. Jadi ini mungkin yang membedakan dengan produk bela diri yang dari luar. Walaupun kalau kita baca instalasinya, sebetulnya kungfu juga sama, karate juga dilahirkan oleh orang yang melahirkan pertama kali, taekwondo juga sama, kodiknya karate juga. Bukan sekedar alat untuk gelut, tapi yang paling terpenting adalah alat untuk silaturahmi, begitu, untuk memupuk persaudaraan dalam bahasa umum. Tapi di kita ternyata orang tua kita dulu menyebutnya silat, dan ternyata ini ada hubungannya dengan silaturahmi. Silat ini kan diambil dari kata wasolah. Yang hari ini kita bahas ada babu man wasolah. Itu merupakan isim masdar dari kata wasolah, yang artinya menyambungkan. Jadi silat itu sebetulnya adalah ketersambungan. Kembali lagi, ketersambungan apa? Silaturahim atau silaturahmi. Nah di kita itu ada dua penyebutannya, ada silaturahim, ada silaturahmi. Jelas kalau dilihat dari sisi studi kebahasaan, antara silaturahmi dengan silaturahim, walaupun akar katanya sama dari rahimah, salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim itu, tapi ternyata dari sisi kebahasaan silaturahim dengan silaturahmi itu berbeda. Ini kata ahli tata bahasa. Kalau silaturahim, apa yang namanya rahim? Rahim. Itu kalau kan melahirkan anak seorang perempuan. Tapi kalau rahmi diambil dari kata ar-Rahman ini, yang artinya kasih sayang. Jelas dari sisi kebahasaan saja, tapi kemunculan bahasa ini memperkaya berkaitan dengan konsepsi silaturahmi. Baik silaturahim dalam arti menyambungkan rahim,
ataupun silaturahmi dalam arti menyambungkan kasih sayang itu merupakan ajaran yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam begitu. Nah, cuman kalau kita coba baca kembali literatur berkaitan dengan rahim dengan rahmi ternyata berbeda. Kalau rahim lebih kepada apa ya istilahnya itu dalam Al-Quran itu rahim itu apa namanya? Bukan uterus bukan ya? Ya rahim tempat-tempat berkembangnya janin. Nah makanya kemudian para ulama tafsir, ulama kebahasaan yang disebut dengan silaturahim itu yang menjadi pembeda dengan silaturahmi itu kalau silaturahmi itu adalah umum, tapi kalau dalam silaturahim itu adalah khusus dalam arti rahim yang lahir dari rahim yang sama. Makanya lebih kepada sifat kekerabatan. Makanya ada istilah akrobin dalam Al-Quran. Wal akrobin itu dalam kerangka silaturahim. Karena dari rahim yang sama lahir anak ini kemudian berkembang biak. Makanya yang disebut dengan silaturahim ini lebih kepada mempersatukan kekerabatan akibat lahir dari satu rahim yang sama. Tapi walaupun kesananya kita jujur, semuanya lahir dari rahim yang sama juga. Semuanya adalah kerabat dari siapa? Dari Nabi Adam, dari Siti Hawa. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan karena yang disebut dengan silaturahmi ini pengembangan dari silaturahim kalau menurut hemat saya. Karena kalau kita coba kembali ada juga yang sering mempertentangkan dengan silaturahim dengan yang benar adalah silaturahmi rahim bukan silaturahmi. Dua-duanya hemat saya itu nggak jadi masalah dari segi kebahasaan. Cuman kalau yang pertama silaturahim lebih kepada kerabat. Tapi kalaupun dijujur kerabat kita sama juga kepada Nabi Adam gitu. Cuman kalau silaturahmi itu lebih kepada siapapun dalam rangka untuk menyambungkan kasih sayang. Nah, makanya di dalam Islam kalau kita coba perhatikan bahasanya sebetulnya silaturahimi. Coba perhatikan dalam hadis-hadis yang kemarin. Nah, silaturahim bukan silaturahmi. Itu dalam bahasa Arab. Silaturahmi. Kalau silaturahmi itu namanya silaturahmi yang dalam arti kasih sayang, yang dalam arti luas. Jadi kalau silaturahimi, nah inilah yang dimaksud dengan kata yang khusus. Kita perhatikan hadis yang kemarin kita bahas. Malah yang khulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahimi. Bahasanya bukan qati'ur rahmi tapi qati'ur rahimi. Nah, makanya di sini walaupun tadi ya sebetulnya tidak perlu bertentangan karena esensinya sebetulnya adalah sama, tapi di dalam konteks hadis ayat-ayat Al-Quran ternyata Islam itu sesungguhnya lebih menekankan kepada sistem kekerabatannya. Jadi makanya kenapa pembahasannya berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan guru dan lain-lain seterusnya. Nah ini dari sisi kebahasaan. Liman wasolahullahu. Barang siapa yang mempersatukan atau mengembangkan tradisi silaturahmi, maka ikhtiar itu kalau niatnya adalah bagus, niatnya adalah ikhlas karena Allah, maka Allah akan membuka pintu silaturahmi tersebut. Jadi jangan sampai juga terjadi kalau dengan dengan nah istilah dengan tahu ya? Apa dengan? Nah, betul. Jadi istilah Sunda itu ingat kalau dengan mahmuni. Oh, itu kan istilahnya. Ini erat begitunya. Ayo jam dulu sorangan. Ini baca. Islam konteks Islam juga kan sama. Ada ujung batu rumah di luar agama muni kyo, tapi aja Islam sini kemarin kebetulan kan saya gabung dengan beberapa grup WA grup yang muncul kasus tentang siapa Ustadz yang wayang itu
terus bahasa lama, Ustaz bahasa lama. Ternyata kan kemudian pembahasan orang membahas tentang kasus Ustaz bahasa lama itu terbagi dua. Ada yang dalam tanda kutip ya pembelaan gitu ya dengan beberapa argumentasi, dalil kadang emosional gitu ya. Ada juga yang memperolok-oloknya, yang paling menariknya yang memperoloknya itu kita umat Islam begitu. Apa sebetulnya yang salah? Inilah konteks yang disebut dengan silaturahmi. Makanya saya di bahasan awal kan sering mengobrolkan bahwa yang namanya silaturahmi itu kan tiga konteksnya. Ada silatul jasad, kita ketemu. Ada silatul fikri, kita bertaut pemikiran. Silatul fikri kita kadang-kadang hilang, beda. Yang punya bahasa-bahasanya asal kemerenah sebagai seorang muslim. Walaupun konteks ini saya sudah setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ustaz Basalama, tapi sisi yang lain itulah bagian dari pemahaman dia. Kan di dalam Islam diajarkan tentang silatul fikri, ngobrol apa sesungguhnya yang kurang tepat dan seterusnya, nanti akan terjadi pertautan yang sama. Inilah yang ujung-ujungnya silatul qalbi, yang ujung-ujungnya silatul rahim. Kita lahir dari rahim yang sama, begitu seperti itu. Nah ini juga satu hal yang sangat menarik dan ini yang harus terus kita coba kembangkan berkaitan dengan tradisi silaturahim ini. Kita perhatikan hadisnya. Ini hadisnya panjang, tapi ini menarik karena ternyata di sini membahas juga tentang rahim. Rahim, laki-laki punya rahim enggak? Tidak. Rahim, laki-laki punya rahim enggak? Hah? Rahim itu hanya punya perempuan, makanya wajar kalau kemudian perempuan itu didama-dama di dalam ajaran Islam. Ketika Rasulullah siapa dulu Umi, siapa dulu Umi, siapa dulu Umi baru Bapak. Karena tadi kalau dikaitkan dengan silaturahim dalam konteks yang ini, ya wajar juga. Kita perhatikan, ada pegang, masih pegang? Ayo, ini tolong hadisnya dihafalkan biar menjadi referensi kita serius. Jadi biar kita pertemuan kita itu tidak sekedar ketemu barho, kalau dalam bahasa Pak Rusma barho, bubar, jangan sampai barho gitu. Tapi kita apalkan itu menjadi bagian dari literasi kita, ngobrol dengan yang lain biar ada isinya, ngobrol teh tidak sekedar ngobrol. Haddatsani Bisr bin Muhammadin, telah menceritakan kepadaku Bisr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, telah menghabarkan kepada kami Abdullah, akhbarana Muawiyah bin Abi Mujarrid, telah menghabarkan kepada kami Muawiyah bin Abi Mujarrid. Qala, dia berkata, sami'tu ammi, aku dulu pernah mendengar pamanku Sa'id bin Yasarin, Sa'id bin Yasar, yuhaddisu, telah menceritakan satu kisah hadis an Abi Hurairah, yang dia dapatkan hadis itu dari riwayat Abu Hurairah. Lagi-lagi Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah langsung dia mendapatkan periwayatan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Rasulullah bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, seluruh makhluk, hatta tidak tarogo min khalqihi, sampai-sampai ketika selesai sempurna dalam proses penciptaannya, qalatir rahimu, ternyata rahim berkata atau bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, hada maqamul ahidi bika minal qati'ati,
bahwa ini rahim ini merupakan tempat berlindung aidin bika darimu minal qati'ati dari terputusnya silaturahim. Qala kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na'am, ya. Amma tardauna adapun engkau ridho an asila man wasolaki. Aku ini akan menyambungkan orang yang berusaha untuk mengembangkan silaturahmi, wa ta'ah dan aku juga akan memutuskan man qata'aki. Siapa yang memutuskan silaturahmi?" Qala kemudian si rahim itu menjawab, "Bala ya Rabbi, betul wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala." Qala bahwa laki seluruhnya itu adalah milikmu, ada dalam kekuasaanmu ya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi ada terjadi dialog antara rahim kita dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan silaturahmi, bahwa ternyata silaturahmi ini ada keterkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan terus dikembangkan silaturahmi, maka pasti terjadi silaturahmi. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan terputus, maka terputus juga. Nah, ini kaitannya dengan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan rahim. Nah, cuman bagaimana dialognya? Tentu dialog Allah Subhanahu wa taala dengan rahim ini jangan dibayangkan seperti dialog dengan kita pada umumnya. Tapi yang paling terpenting ketika Allah Subhanahu wa taala, rahim itu kan bagian dari makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan makhluknya, tentu ada maksud-maksud tertentu berkaitan dengan nilai penting dari siapa yang diajak dialog. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan gunung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyerahkan Al-Qur'an kepada gunung, ya di dalam ayat apa tuh? Kemudian gunung itu menolak sampai terbelah dan seterusnya begitunya. Lalu kemudian Al-Qur'an diserahkan kepada manusia. Manusia kemudian menerimanya. Nah, dialog-dialog seperti itu tentu ini satu kejadian yang intinya sebetulnya ingin mengutarakan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya. Jadi kalau kita perhatikan alur berpikir dari hadis ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang menentukan takdir kita. Ketika takdir kita memutuskan silaturahmi dengan yang lain, Allah juga di sana ikut serta menakdirkan itu. Cuma di dalam hadis yang lain, takdir kita pada akhirnya tergantung dari ikhtiar kita juga, gitu. Nanti dalam hadis yang lain dibahas juga bahwa ternyata apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itulah Allah mengikuti takdir yang ingin kita tentukan. Ini yang sering terjadi dalam dialog ilmu kalam. Apakah Jabariyah katanya atau Qadariyah? Kalau Jabariyah kita ini persis seperti wayang. Kalau yang namanya wayang siapa yang punya kuasa? Dalamnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, cek Allah rupanya pae. Kudu hirupnya hirup, kudu kawasanya kawasa, kudu jadi presidennya jadi presiden. Persis seperti wayang. Ini konsepsi teologi Jabariyah. Tapi kalau dalam Qadariyah kita itu tergantung diri sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan alat-alatnya, perangkat kita untuk bisa menentukan takdir kita sendiri. Apa? Diberikan akal, diberikan hati, diberikan Tuhan. Jadi istilah Tuhan adakah dan seterusnya. Itu sesungguhnya kata orang yang percaya tentang konsepsi Qadariyah, takdir itu harus tergantung kita. Ini perdebatannya kan luar biasa antara Jabariyah dengan Qadariyah sampai memunculkan Asy'ariyah yang hari ini menyebutkan diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sesungguhnya itu untuk menengahi pertarungan antara pemikiran Qadariyah dengan Jabariyah. Jadi kalau kata Qadariyah hirup makumah urang, kalau Jabariyah hirup makumah Allah. Juga dalam dua pemikiran ini jelas ada konsekuensi negatif dan
positif begitu. Dua-duanya ada. Nah, ada konsepsi yang menyatukan di antara yang tadi itu yang disebut dengan Asy'ariyah begitu. Ada Imam siapa? Abu Musa Asy'ari apa ya, nanti kita dicek lagi. Asy'ariyah yang kemudian melahirkan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita itu hidup di antara takdir Allah Subhanahu wa taala dan qadar yang kita ciptakan sendiri. Sederhananya sebenarnya kalau kita ikuti cara berpikirnya Umar bin Khattab ketika terjadi penyakit taun, kalau hari ini mah apa namanya COVID begitulah, penyakit COVID dari mulai kadang-kadang sampai Omikron begitunya. Nah, kata Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak masuk ke daerah sana? Kata Umar, saya lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bukankah engkau mencoba mengkhianati takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Itulah takdir kita dan itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikhtiar, tapi ikhtiar itu kemudian ujungnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada ikhtiar, doa dan tawakal gitu. Ikhtiar itu qadariyah, kita usaha kita sampai habis-habisan. Doa itu adalah pasrahan kita, permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, penyerahan diri seutuhnya. Inilah yang disebut dengan jabat. Nah, inilah inti dari Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya begitu. Itu seperti itu. Oh, jadi tadinya. Nah, kembali lagi. Qala bahwa laki semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, faqra'u in si'tum. Kalau engkau lebih paham lagi berkaitan dengan bagaimana dialog tadi, kata Rasulullah, faqra'u, maka bacalah oleh kamu sekalian in si'tum jika kamu sekalian ingin. Ini di sini ada ayat Al-Qur'an. Arif coba biasa waktu enggak? Coba dibuka ini dalam Quran surat Muhammad 22. Ini dari mulai fahal asaitum itu ayat Al-Qur'an itu surat Muhammad ayat 22. Betul kan? Muhammad 22. Fahal asaitum. Nah, in tawalla itu anjubsidu fil ardi fatuqtimu arham sampai sana. Ya. Nah, itu ayat Al-Qur'an. Jadi dari mulai kata Rasulullah faqra'u in situ. Kalau kamu lebih ingin paham berkaitan dengan dialog rahim dengan Allah Subhanahu wa taala, coba lenyepan. Kalau ada belakang kita, coba lenyepan kata Rasulullah surat Muhammad ayat ke-22. Fahal asaitum in tawallaitum antubsidu fil ardi. Artinya asaitum itu kalau engkau ingin ya. Ada yang baca? Bisi lepat. Sok baca. Artinya apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. nah itu. Jadi ternyata ada satu hal yang penting dalam ayat Al-Quran yang dikutip oleh Rasulullah untuk memperkuatkan dialog tadi. Kalau seandainya engkau diberikan kekuasaan, apakah engkau akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi? Ternyata silaturahmi ini ada kaitannya dengan konteks kekuasaan. Betul kan? Ada konteks dengan kekuasaan. Kalau kamu merasa berkuasa, karena kekuasaan kamu kemudian mengubah sikap kamu, karakter kamu kemudian untuk menjadi orang yang merusak di muka bumi dan kemudian memutuskan silaturahmi. Ternyata ada dua di sana. Kalau orang yang merasa berkuasa itu dia memutuskan silaturahmi, kemudian yang kedua berbuat kerusakan. Nah, rata-rata orang yang memutuskan silaturahmi ini karena ada salah satu pihak yang merasa paling berkuasa, merasa kurang paling benar. Mau jadi umat, jadi gitu. Oh, jadi jaga image. Nah, bisa jadi ujungnya kemudian jaga image, jadi jaim dan lain-lain
Itu kan bunga-bunganya, tapi yang paling terpenting ketika merasa paling berkuasa, ujung-ujungnya ini kada hilaf kata Rasulullah SAW. Kada hilaf ini kadang-kadang sering menjadi faktor terjadinya memutuskan silaturahmi. Jadi kadang-kadang kan idealnya kalau dalam ada Islam, santunan Islam, kemudian kesantunan termasuk kesantunan orang Sunda tentunya, anu ngoraka kolot, iya betul ngoraka kolot begitu kan. Karena merasa berkuasa, udah saya mau pejabat. Jadi akhirnya itu terjadi memutuskan silaturahmi. Kemudian juga karena saya mau merasa dengar, mana saya perlu datang kanu sahabat saya begitu. Ini kadang-kadang juga menjadi pemutus silaturahmi. Nah, makanya ayat ini sepertinya sengaja oleh Rasulullah SAW dimasukkan di dalam konteks hadis ini dalam rangka tadi bahwa ternyata yang namanya silaturahmi ini ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga keterkaitan dengan sikap kita ketika kita diberikan secuil kekuasaan. Secuil kekuasaan. Kadang-kadang kan sok, non sebut itu orang Sunda, non berubah non teh, jadi berubah unggah adat, sok unggah adat. Ayo baheula mah terbiasa-biasa wae. Tapi kita berkuasa mah kaca mobil ditutup. Ayo ketika belum punya kekuasaan mah silaturahmi ka itu ka dia, geus punya kekuasaan mah. Nah, jangan sampai terjadi unggah adat. Jadi unggah adat teh rasa paling tinggi. Nah, ini menarik sebetulnya ketika Rasulullah di dalam hadisnya kemudian diperkuat oleh ayat Al-Qur'an berbicara sangat fundamental, sangat mendasar berkaitan dengan silaturahim. Ternyata ada kaitan dengan arhamakum. Arhamakum itu kan bentuk jamak dari rahim. Rahim kamu sekalian. Bisa dipahami? Nah, jadi itu dialognya dialog imajiner lah katakan begitu. Tapi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya satu hadis lagi. Haddatsana Khalid bin Mahladin. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mahlad. Haddatsana Sulaimanu, telah menceritakan kepada kami Sulaiman. Haddatsana Abdullah bin Dinarin, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar. An Abi Solihin, dari Abi Solih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dia dapatkan riwayatnya dari Abu Hurairah. Lagi-lagi Abu Hurairah begitu. Anin Nabi SAW, dan dia dapatkan ini dari Nabi SAW. Qala, Rasulullah pernah bersabda, Inna rahimah, sesungguhnya yang namanya rahim itu sijnatun minar rahmani, diambil bagian paling terpenting dari Rahman, dari Rahman. Apa Rahman? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala Allahu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man wasolaki wasoltuhu. Barang siapa yang mengembangkan silaturahmi, maka aku akan membantu prosesnya. Wa man qata'aka qata'tuhu. Barang siapa yang memutusnya, maka aku juga akan memberikan atau membantu untuk terjadinya pemutusan silaturahmi tersebut. Jadi ternyata yang namanya rahim itu diambil dari sijnatum minar rahman, bagian yang paling inti dari Rahman. Apa Rahman? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Rahman? Maha Pengasih. Nah, dan Maha Rahman dan Ar-Rahim itu kan satu kata makna yang sama. Jadi ternyata rahim ini diambil dari kata Rahman, salah satu di antara sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata lagi-lagi di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kembali bahwa proses silaturahmi itu ada keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
ada keterikatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita negatif atau positif ternyata ada dalam lingkaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ada qadariyah murni ini bertentangan dengan hadis ini. Karena segala apapun yang kita lakukan itu tidak murni karena usaha kita. Apalagi kalau kita perhatikan kita hari ini benghar misalnya, itu kan tidak berdiri sendiri. Benharnya kita karena apa? Oh, karena saya dagang. Kalau saya dagang tidak ada yang membeli, apakah akan terjadi proses kekayaan yang kali? Tidak. Nah, disinilah pentingnya yang namanya pembeli. Apakah bisa dagang sendiri? Nggak bisa juga, dibantu oleh yang lain yang membantu perdagangan kita. Dan disinilah proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jabarutnya, kekuasaannya kepada apa yang dia inginkan yang terjadi di muka bumi. Istilahnya itu pun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ingin begini ya sudah begitu ya terjadi begitu. Makanya tukang bubur naik haji. Kalau secara rasional, nah itu tukang bubur bisa hitung lah. Sama kok seberapa? Taruhlah sama kok 5.000 ya, begitu. Banyak 5.000 sama kok. Batina sama kok paling 1.000 perak. Sehari sabar hasil punah. Taruhlah 100 mangkok paling 100. Yang resiko dapur kumaha dan sebagainya. Hanya bisa naik haji. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala pun disinilah konteks ikhtiar, doa dan tawakal. Jadi rasionalisasi di sana itu hilang. Otak kita itu hilang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan begitu. Jadi antara kita hidup antara Jabariyah dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah teuing jangan sampai terjadi seperti di negara Batu. Tahu negara apa yang hari ini tingkat bunuh dirinya yang paling banyak? Bukan Jepang. Sekarang Korea sudah mulai menyusul. Kenapa mereka diperiksa oleh para researcher, para peneliti? Dan salah satunya tadi, ketika dia merasa paling hebat, dia punya otak, punya sekolah tinggi dan lain sebagainya, dia berasa mampu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata kan tidak bisa, semuanya bisa dia raih. Akhirnya kemudian munculkan frustasi. Nah frustasi ini yang pada akhirnya terus akhirnya daripada era lebih baik bunuh diri. Ini seperti, tapi kalau Jabariyah, saya mau kebiasaan ada usaha. Ujung-ujungnya, saya nggak enak. Jadi makanya seorang Muslim itu kalau dia seorang Muslim ada yang bunuh diri, ini berarti pertanyakan kemuslimannya. Kenapa? Karena seorang Muslim usaha kita harus ikhtiar harus begakan, doa harus diakan, tapi nanti ujung-ujungnya nyerahkan ke Allah. Lulus alhamdulillah. Terus, alhamdulillah kan begitu. Pokoknya orang loba alhamdulillah. Nah, Jabariyah itu begitu. Alhamdulillah, sakir oke. Itulah sifat dari Jabar. Jadi dua-duanya ini kalau mau tema saya penting. Bapak, Ibu hadirin sekalian, maka isi ayat pada dipertajam berkaitan dengan hadis yang kita bahas pada hari ini. Tapi yang jelas kata yang paling penting yang harus menjadi renungan kita itu adalah rahim. Ini adalah tempat awal kita ini hidup kumalayang di muka bumi. Dari mulai alam, ya kita kan di pertama khalaqal insana min alam. Dari alam kemudian jadi daging dan seterusnya itu ternyata ada di dalam rahim. Intinya sebetulnya jangan lupa kepada purwa dasi kita. Kita itu berasal dari rahim yang sama. Karena berasal dari rahim yang sama, maka penting kita untuk silaturahim, menyambungkan di antara rahim-rahim yang tadi. Maka bila ada dipertajam, dipertawasi, maka silakan. Dari Qadariyah tadi kan istilahnya semau kita gitu kan. Tapi kalau ada batasannya kita berprinsip ke batasannya maksudnya Jabariyah. Ya itu, ketika kita sudah tidak mampu ikhtiar kita akibat sikap Qadariyah kita menyerah itu Jabariyah.
Nah, cuman bedanya kalau orang lain menyerah itu tidak ada keterkaitan dengan yang lain. Kalau kita Allahus sholat, tempat bergantung. Jadi ketika sudah tidak mampu, mangga Gusti nyalakan sadaya-daya Allah subhanahu. Itulah yang disebut dengan jabariyah. Tapi tidak harus ada ikhtiar dulu. Jadi yo macam dengan naon, mangga Gusti. Nah, ini yang negatif dari sifat jabariyah. Jadi kalau gunakan itu, dan saya mau dijadikan Pak Allah juga itu jabariyah. Juga jangan seperti itu. Jadi kalau sudah habis-habisan ikhtiar dan lain sebagainya, baru kemudian sadayana. Inilah yang disebut dengan konsepsi tawakal. Tawakal tu ala Allah, la haula. Nah itu di sana konteks jabariyah itu di sana. Itu Pak Labid. Silakan Pak. Mengenai silaturahmi, saya melihat fenomena ini pada umumnya yang luas bahwa kehidupan individu ini dipengaruhi oleh kegiatan kehidupan masing-masing. Katakanlah orang ketika kerja pulang ke rumah itu udah capek, dia istirahat, sehingga untuk silaturahmi itu sangat terbatas sekali. Kemudian kecuali kalau memang daripada masyarakat ini bisa silaturahmi, misalnya dari bergabung selesai klinik dan lain sebagainya, baru di sana terjadi dialog silaturahmi dan seterusnya. Jadi kalau sementara silaturahmi ini adalah merupakan suatu perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran termasuk dalam hadis. Pertanyaan saya, karena perbatasan waktu untuk silaturahmi ini, dalam pengajian ini juga termasuk silaturahmi tidak? Karena begini, pengajian ini hanya fokus kepada kolaborasi, belajar, sehingga makna dari silaturahmi itu secara individu ada tidak? Karena ketika bubar selesai pulang melaksanakan kegiatan di rumah atau masing-masing, sehingga silaturahmi antara individu tidak ada. Mungkin secara organisasi masih bisa ada pembangunan masjid, renovasi dan lain sebagainya, itu merupakan silaturahmi juga. Jika kecuali kalau diikat oleh suatu organisasi atau lembaga atau panitiaan apapun, baru di situ akan terjadi silaturahmi. Tapi kalau dilepas silaturahmi di masyarakat pada saat ini kebanyakan kehidupannya individu. Itu mungkin saja. Ya, betul. Jadi salah satu di antara efek dari modernisasi, kalau orang bilang gitu ya, efek dari kehidupan modern, ada teknologi, ada kerja dan lain sebagainya, ujung-ujungnya seolah-olah waktu itu terbatas. Cuman jangan sampai juga kita punya pemikiran waktu kita itu terbatas. Sebab kalau kita punya pemikiran waktu kita terbatas, apa artinya? Kita dijajah oleh waktu. Waktu itu kan kalau kita hitung 24 jam ya. Apakah selamanya kerja? Kan tidak juga gitu ya. Paling jam berapa sampai jam berapa. Kemudian yang kedua, ketika kerja pun kan tidak hanya di satu tempat, kemudian yang tersembunyi nggak bertemu dengan yang lain. Jadi yang disebut dengan silaturahmi itu tidak dalam jangan disempitkan maknanya dalam arti yang bersifat formal. Ketika kita ngobrol dengan yang bertemu dengan yang lain, ngobrol apa yang kita pikirkan, apa yang dia pikirkan, kemudian kita obrolkan, bertahu dan sebagainya. Alangkah lebih bagusnya misalnya menentukan solusi dan seterusnya, itu lebih bagus. Tidak, itu yang paling terpenting sebetulnya, bukan hanya persoalan pertemuannya itu, gitu. Jadi sekali lagi, kita jangan sampai kemudian dipermudah juga oleh waktu. Nah, salah satunya kan sebetulnya kita betul bahwa fokus pada hari ini setiap Sabtu ya, atau setiap malam Jumat gitu ya. Betul bahwa tolabul ilmi. Cuma tolabul ilmi itu kan bagian dari silaturahmi juga. Apa silaturahminya? Kan saya katakan ada silatul jasad. Jelas kan? Ada bertemu toslami abi terpendak jensi anu. Jadi ketika pendak tokalam yang terjadi, apakah balon-balon? Wah, naon yang terjadi? Ngobrol itu bagian dari silaturahmi. Sebab ketika
silaturahim akan mempertautkan kasih sayang intinya. Nah kasih sayang itu kan tadi dalam bentuk ngobrol. Sebab biasa gini, kalau kasus sah orang dikemu solangan, tapi kalau ngobrol tuh betul, bari batu dengan solusi sesungguhnya apa yang terjadi? Ngadapong. Nah itulah salah satu di antara fungsionalisasi dari silaturahmi. Coba ya rasakan teman-teman, ayo coba masuk nada, walaupun tidak menjadi. Nah itu barangkali ini salah satu manfaatnya begitu. Jadi ketika sudah ngobrol pasti banyak yang mengobrolkan dari mulai urusan pribadi, urusan baru dana, urusan masalah sampai urusan organisasi. Gitu. Nah kadang-kadang kan saya jarang-jarang ketemu Pak, misalnya dengan saudaris, jarang ketemu. Tapi kalau sekali ketemu di MUI misalnya, saya lagi ngobrol, termasuk urusan masalah jamiah persatuan. Sudah seperti itu. Jadi apapun yang menjadi fasilitas kita bertemu dengan orang lain, itulah silaturahmi. Termasuk ketika ngeser daging ayam dirinya, ketemu dengan pamit ngobrol, itulah silaturahmi. Atau ketemu dengan pamit waktu kupat tahu di pasar ngobrol, itulah silaturahmi juga. Cuma ingin terbatas. Nah kalau yang bagusnya misalnya, hayu orang ngopi, boleh ngopi kopi nanti, nah itu lebih luar biasa lagi ngobrolnya. Saya pernah dialog dengan beberapa mahasiswa. Hadis itu kadang-kadang di ujung-ujungnya itu mungkin dia merasa terdesak dengan dialog itu, perdebatan itu. Di ujungnya ada bahwa ada memang itu adalah sebuah keputusan para ulama. Bahasa itu saya terdengar. Dan juga beberapa teman-teman kadang-kadang juga ada di ujung-ujungnya. Itu sudah keputusan para ulama. Nah, pertanyaan saya, apakah memang Indonesia atau teman-teman yang kalau berkumpul membentuk suatu organisasi misalkan MUI dan sebagainya, itu memutuskan hadis-hadis yang memang betul-betul yang harus dipakai karena memang ada juga menurut mazhab ini atau menurut organisasi bahwa hadis ini juga sahih, ini. Nah seperti itu. Ada contohnya yang sholat yang rakaat yang rukuk itu, yang rukuk dianggap menjadi satu rakaat atau tidak, atau sholat mandi junub itu di mau ke Jumatan itu wajib dan tidak. Nah ujung-ujungnya kalau kita kan dengan dalil ya, dengan dalil kalau kita soal dengan dalil seperti itu, yang mereka itu tidak dikenal dengan dalil. Itu sudah keputusan ulama dan memang itu sudah sangat bermasalah. Nah seperti tadi. Jadi ini pertanyaan saya itu bahwa emang ulama yang mana dan yang bentuk ulama berkumpul dan yang menjadi sebuah keputusan itu apa? Padahal ada hadis yang sahih. Kalau memang itu menjadi dua, jadi hadis ulama itu yang menjadi yang ditahu oleh kita. Ya. Jadi gini, dasar yang menjadi sumber ajaran kita itu kan kalau dulu itu saya diajarkan 4 teori ini. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat ijtihad. Quran dengan hadis jelas. Kalau ini kan jelas. Cuma persoalannya adalah ketika harus berhadapan dengan tantangan zaman yang berbeda dengan ketika masa Al-Quran dan hadis ini diwahyukan. Akhirnya kemudian terjadilah berbagai macam perubahan penafsiran. Karena ada ilmu yang berbeda, metode isbatul hukum yang berbeda, metode fatwa yang berbeda, ilmu yang berbeda dan lain sebagainya, akhirnya kemudian menyebabkan perbedaan pendapat yang tadi itu. Kalau dulu pada waktu ijma sahabat nggak ada masalah. Ijma sahabat itu kan terbatas lingkupnya. Menurut majelis ulama sahabat, ketika ada masalah dibahas di majelis sahabat, muncul ijma sahabat, selesai persoalan. Tapi kan hari ini kemudian seiring dengan penyebaran dan seterusnya umat Islam yang kemudian membentuk juga koloni-koloni para ulama dan sebagainya dengan berbagai mazhab, organisasi dan lain sebagainya, yang kemudian terjadi yang disebut dengan ijtihadi. Nah ijtihadi inilah yang pada akhirnya
akhirnya sering membingungkan, walaupun sebetulnya jangan bingung. Jadi sering membingungkan, tapi kita jangan bingung. Kenapa? Kalau kita taat imamah imarah pada jamiah kita, sederhana, ikuti hasil fatwa itu, selesai persoalan. Adapun yang lain kemudian mengikuti fatwa yang lain, silahkan. Kalaupun kemudian terjadi dialog, ya dialog dengan yang benar. Penuhi literasi referensi kita, biar terjadi tersambung. Jangan saling olok-olok menyalahkan. Inilah yang sering menjadi persoalan kita hari ini. Jadi sebetulnya kita sederhana, imamah imarah. Kalau berkait dengan fikih ibadah, ada fatwa dari Dewan Hisbah. Selesai persoalan. Naraskan ke Dewan Hisbah mah jauh, kan diurang ya pimpinan jamaah. Teruskan ke pimpinan jamaah. Kalau pimpinan jamaah sudah kurang apa, uang teruskan ke pimpinan cabang, teruskan ke pimpinan cabang. Kenapa? Pasti dia akan paham berkaitan dengan fatwa-fatwa Dewan sampai seterusnya. Jadi nggak usah bingung sebetulnya. Jadi jangan heran apakah kemudian dengan seperti ini kemudian Islam menjadi tercoreng. Insya Allah tidak. Disinilah justru kelebihan dari nilai Islam. Islam itu dilihat dari sudut apapun menarik, persis seperti diamond, persis seperti intan, dilihat dimanapun itu akan menarik, kecuali kalau berhadapan dengan fatwa yang sesat. Kalau dengan fatwa yang sesat, baru kemudian kita harus keras. Tapi kalau hanya sekedar perbedaan fikih ibadah karena perbedaan metode isbat dan lain sebagainya, ya kita, ya di sini sisi toleransi kalau hari ini sebutnya, ya kita saling ini aja lah. Tapi yang jelas kita istiqomah dengan mengikuti apa yang menjadi imamah imarah Dewan Hisbah, selesai persoalan. Jadi nggak usah ikut serta. Nah, misalnya tuh ngarecokin lain nggak usah, kecuali kalau kita ditanya. Saya juga sering ditanya, kumaha cenah tentang dia. Kalau kita jawab dengan argumentasi keilmuan jamiah kita. Kalau misalnya dia paham dan seterusnya tertarik, ya bisa jadi kemudian berubah. Dia menggunakan fatwa hukumnya begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kunaon cenah fatwa MUI di Indonesia tidak dipatuhi dengan bukan tidak dipatuhi. MUI itu kan ormas sebetulnya. Sementara sisi yang lain ada ormas-ormas yang lain. Ya, ormas-ormas yang lain dia punya hasil fatwa juga, punya istinbat hukum juga, punya hasil fatwa juga yang diikuti oleh jamaahnya masing-masing begitu. Nah, makanya kemudian terjadi perbedaan. Nah, MUI ini sekedar untuk menyatukan di antara yang tadi. Adapun kemudian MUI berfatwa itu sekedar himbauan. Beda dengan di Arab. Beda dengan di negara yang, kalau negara yang lain ada yang disebut dengan majelis fatwanya. Nah, majelis fatwa ini diikuti oleh yang lain, di hasil dari namanya disaring dulu para ulama-ulama itu, kemudian mereka berkumpul ketika membahas satu fatwa itu kemudian dipublikasi kepada yang lain. Ini yang harus diikuti oleh negara. Misalnya di Arab kan begitu, di Mesir begitu, tapi di kita fatwa MUI tidak diikuti karena sekedar himbauan. Beda dengan yang di sana. Kecuali kalau MUI diambil dari orang-orang yang sudah dipercaya bahwa hukum Islam yang di Indonesia ini, fatwa Indonesia ini diserahkan kepada majelis ulama. Apalagi kan MUI bukan hanya majelis fatwa. Fatwa itu hanya bagian dari komisi di MUI itu. Ada komisi pendidikannya, komisi muamalah, persis seperti ormas pada umumnya. Tapi kalau di negara yang lain yang namanya majelis fatwa itu khusus, dia orang yang khusus kewenangannya membahas tentang fatwa-fatwa yang dipertanyakan oleh umat, hasil fatwanya kemudian disebarkan, itu menjadi fatwa negara. Beda, itu seperti itu. Jadi kalau di kita kenapa yang dia begitulah, sama dengan ormas pada umumnya. Tapi ini saya pikir ini penting juga untuk kita ketahui. Cuma kita harus kembali lagi, tong bingung, tong riwuh. Yang paling terpenting kita berjamiah di Persis, ikuti imamah imarah di Persis. Fatwa apapun ada, fatwa tentang bank ada, apalagi bikin ibadah, ikuti aja yang itu, selesai persoalan. Iya, saya bukan pemakai dari anggota Dewan Hisbah, bukan. Kenapa? Karena punya kelemahan berkaitan dengan istinbat hukum. Orang-orang
Begitu ya, Kang Sensei. Ada lagi yang lain? Apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Apa? Ya itu bang. Senyum. Oh, punten mungkin ada satu hal yang penting loh. Senyum teh kumaha, ya jangan lupa kenapa Rasul istilah wajib hingga sudah betul ternyata senyum itu bagian dari komunikasi nonverbal. Pentingnya luar biasa karena awal dari sebuah komunikasi yang baik itu diawali dengan dan ngobrol tapi bawa dua ya nyambung. Dan tinggal buka. Tapi itu temennya mudah-mudahan biasa jadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.